Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalur rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala ruhi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita ditakdir oleh Allah untuk hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan limpahan rahmat Allah, taufik hidayahnya, penuh dengan cahaya Allah dan cahaya Rasulullah SAW, membaca ilmu yang di bawah yang diwariskan kepada para ulama kita, khususnya mu'alif hadal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dan Syekh Sumer bin Salim. Semoga semua apa yang kita baca dan kita dengarkan bersama jadi ilmu yang manfaat, yang barokah fiddin wa dunya wal akhirah, khususnya bagi kita pribadi, umumnya bagi yang menyaksikannya secara langsung maupun secara virtual. Al-hadiniyatu ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi Nabil Mustafa wal Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua dihadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajmain, dan kepada para ulama, para imam yang nama-namanya disebut di dalam kitab ini, khususnya Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, mu'alif pengarang kitab ini, dan masyayikh kita, guru-guru kita, semua wali songo, semua orang tua kita, leluhur dan datuk-datuk kita. Semoga kecipratan pahala thalabul ilmi kita ini. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab yang saya baca kitab Kasyifatus Sajah karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, mensyarahi kitab Safinatun Najahnya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Markanya beliau ini bin Sumer, markanya. Ini kitab fikih madhab Syafi'i. Kemarin kita sudah menyimak pengajian sebelumnya yang menerangkan tentang binatang-binatang, hewan-hewan yang pernah berdialog, berdiskusi, berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekarang Al-Fakir akan menerangkan tentang hewan apa saja, hewan yang haram dibunuh, hewan yang sunat dibunuh, dan hewan-hewan yang wajib dibunuh. Berikut yang pertama, wa khamisuha al-kalbul akur, anjing yang galak. Anjing yang galak, bahasa anjing ini wal kalbu salah satu aksam. Anjing itu ada 3 bagian. Yang pertama ada istilah anjing akur, anjing yang galak,
anjing yang banyak menggigitnya. Wa hadza la khilaf fi adami ihtiramihi wa nadbi qadlihi. Ulama tidak ada yang sengketa, tidak ada yang silang pendapat, tidak ada yang berbeda pendapat di dalam sunnatnya membunuh anjing akur, anjing yang galak, yang banyak menggigitnya. Dan ulama sepakat bahwa anjing akur ini tidak punya kehormatan, tidak perlu kita muliakan. Ada lagi anjing, model anjing yang kedua. Wa ma fihi naf'un min istiyadin au hirasatin. Ada anjing yang bermanfaat untuk dijadikan anjing berburu. Anjing berburu kayak punyanya tentara, kayak punyanya polisi, atau anjing yang ditugaskan untuk jaga rumah, jaga sawah. Anjing yang seperti ini, model kedua ini, gimana hukum membunuhnya? Wa hadza la khilafa fi ihtiramihi wa hurmati qatlihi. Ulama sepakat kalau anjing yang ditugaskan untuk jadi binatang berburu dan anjing yang ditugaskan untuk jaga rumah, jaga sawah, itu tidak ada yang khilaf, sepakat bahwa anjing tersebut wajib dimuliakan dan haram dibunuh. Bagi orang yang membunuh anjing penjaga rumah atau anjing pelacak miliknya TNI, anjing yang dipakai biasanya berburu binatang seperti kijang, itu haram dibunuh. Haram dibunuh dan wajib dimuliakan. Anjing yang sunat dibunuh dan tidak wajib dimuliakan adalah anjing akur, anjing yang galak, anjing yang banyak menggigitnya. Sigotnya akur, sigot mubalaghah, akeh nyokote, sangat nyokote, sangat gigitnya. Model anjing yang ketiga, wa ma la naf'a fihi wa la dharara. Wa huwa kalbusuk al-musamma bil ju'asa. Model anjing yang ketiga adalah anjing yang tidak mempunyai manfaat sama sekali, anjing yang tidak mempunyai mudarat sama sekali, tidak bermanfaat dan tidak membahayakan, yaitu anjing yang hidupnya di pasar. Gimana hukum membunuh anjing model ketiga ini? Wa mu'tamadur Ramli fihi anna muhtaramun. Menurut pendapat Imam Muhammad Syamsuddin Ar-Ramli dan Imam Ahmad Syihabuddin Ar-Ramli berpendapat anjing pasar yang tidak mempunyai manfaat dan mudarat sama sekali, ya tidak membahayakan kita, ya tidak manfaatkan kita, ya tidak dipakai jaga rumah, jaga sawah, jaga toko, ya tidak dipakai untuk berburu dan tidak dipakai untuk ngelacak kayak maling, preman. Anjing yang seperti ini wajib dimuliakan dan haram dibunuh. Menurut pendapat Imam Romli, anjing pasar itu annau muhtaramun, wajib dihormati, wajib dimuliakan, wajib dijaga kehormatannya. Wa yahrumu qatlu, dan haram dibunuh. Tapi menurut pendapat yang kedua, wa inda Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami, menurut pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami, anjing pasar itu yang tidak punya manfaat dan mudarat sama sekali, ya juzu qatlu, boleh dibunuh. Kata-kata boleh dibunuh berarti kalau dibunuh ya tidak dosa, ya tidak dapat pahala. Nah, karena bahasanya boleh. Menurut Imam Romli haram dibunuh, menurut Ibnu Hajar boleh dibunuh. Itu anjing yang model ketiga. Jadi kesimpulannya anjing itu ada tiga. Ada anjing akur, anjing yang galak, yang sering membahayakan kita, sering gigit kita, ngejar-ngejar kita. Itu hukumnya tadi sunat dibunuh, tidak perlu dimuliakan. Kalau anjing yang ditugaskan jaga sawah, jaga rumah, ngelacak, bajingan, atau untuk berburu binatang yang halal diburu, yang dimakan, anjing yang seperti itu haram dibunuh. Haram dibunuh, dosa dibunuh, dan wajib dimuliakan. Untuk anjing yang tidak punya manfaat dan mudarat sama sekali, seperti anjing pasar, itu menurut Imam Romli haram dibunuh, menurut Ibnu Hajar boleh dibunuh. Jadi kesimpulannya gitu. Tapi
Meskipun menurut pendapat Ibnu Hajar anjing pasar itu boleh dibunuh, tapi beliau ngasih perincian. Fa in kanal kalbu akuron walakin fi naf'un sunnah qatluhu tagliban li janibid doror. Tapi anjing pasar yang awalnya tidak ada mudorot, yang awalnya tidak ada manfaat sama sekali, jikalau anjing tersebut akur, jikalau anjing tersebut galak, banyak gigitnya, tetapi punya manfaat tersendiri untuk menjaga toko, maka anjing seperti itu sunat dibunuh. Meskipun punya manfaat, tapi bahayanya banyak, membahayakan tetangga. Menurut pendapat Ibnu Hajar, jikalau ada manfaat dan ada mudorot, ada manfaat dan ada mudorot, bermanfaat juga, anjing pasar itu bermanfaat, tapi membahayakan, maka hukum membunuhnya gimana? Malah sunat dibunuh. Karena apa? Tagliban di janibid doror, karena memenangkan bahayanya. Yang dilihat adalah mudorotnya, bukan manfaatnya. Jelas ya. Sekarang bahas babi, al-khinzir. Babi, jangan tersinggung. Babi ini bahasa Jawanya celeng ya. Hayawanun khabis, hewan yang jijik, menjijikkan. Yuqalu, dikatakan innahu haramun ala lisani kulli nabiyin. Semua pendapat nabi, masing-masing nabi semuanya berpendapat bahwasanya babi itu haram dikonsumsi. Tapi babi itu wayusanu qatluhu, sunat dibunuh. Sawaun kana akuron amla alal mu'tamad. Menurut pendapat yang kuat, pendapat muktamad yang pantas dijadikan tendensi hukum membunuh babi, baik itu babi yang galak maupun babi yang tidak galak, babi yang bermanfaat maupun babi yang tidak bermanfaat, yang bahaya. Hukum membunuh babi hukumnya sunat. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan yajibu qatlul akur, babi yang galak, babi yang banyak gigitnya, itu wajib dibunuh, bukan sunat lagi tapi wajib dibunuh. Dari sini dapat disimpulkan lebih bahaya dan lebih mahal hukum babi daripada hukum anjing. Ada anjing yang malah haram dibunuh kan ada. Tapi kalau babi, pendapat ulama ini antara wajib dibunuh atau sunat dibunuh. Ketika membahayakan maupun tidak, menurut satu pendapat muktamad hukumnya sunat dibunuh. Tapi menurut pendapat yang lain, kalau membahayakan itu wajib dibunuh. Itu untuk babi, bukan anjingnya. Sekarang macam-macam binatang yang biasanya menyakiti manusia, yang hukumnya adalah sunat dibunuh. Yusannu qatlul mu'dhiyat, sunat membunuh hewan yang menyakiti, secara tabiatnya sering ngelarani, sering menyakiti, sering meresahkan manusia. Contohnya apa? Kalfawasikil khams, seperti 5 hewan fasik. Apa saja 5 hewan fasik ini? Yang pertama adalah al-ghurab alladzi la yu'kal, gagak yang tidak halal dimakan. Alladzi ba'athahu Nabiullah Nuh minas safina liya'tiyahu bi khabaril ardi fataraka amrahu wa aqbala ala jifatin. Gagak yang tidak halal dimakan adalah gagak yang pernah diutus oleh Nabi Nuh alaihissalam pada saat Nabi Nuh berada di atas perahu di waktu banjir tufan melanda seluruh bumi. Nabi Nuh menyuruh seekor gagak untuk cari tahu kabar bumi sekarang. Buminya airnya sudah reda apa enggak, sudah asat apa enggak. Setelah gagak diutus enggak kembali, meninggalkan perintahnya Nabi Nuh. Dari situ kemudian Allah mensunatkan gagak tersebut sunat dibunuh. Yang kedua di antara hewan yang sunat dibunuh adalah hid'ah. Hid'ah ini burung elang mas. Yang ketiga adalah akrob, skorpion. Tahu skorpion? Kalajengking. Bahasa Jawanya skorpion. Kalajengking itu punya 8 kaki, punya mata di luarnya.
Tapi sebagian buta, tidak bisa melihat dari depannya. Dia menyengat dan dia menyakiti yang sangat. Membunuh kalajengking itu hukumnya sunat. Terus berikut hewan yang sunat dibunuh wal fa'roh. Apa fa'roh? Yang biasanya sering di rumah-rumah kita. Hah? Tikus. Membunuh tikus. Tikus ini karena apa kok sunat dibunuh? Karena tikus di antara hewan yang sengaja mengikat perahu Nabi Nuh. Sengaja melepas tampar perahunya Nabi Nuh agar rumah-rumahnya terbakar. Akhirnya fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biqatliha. Nabi memerintah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunat membunuh tikus. Jadi kita harus raja tegas kalau ke tikus. Jadi jangan kasihan. Ya enggak apa-apa. Hukum membunuh tikus itu dapat pahala karena termasuk binatang fasik, meresahkan umat, sering nyolong tongkol. Kemudian wal kalbul akur, sebagaimana tadi anjing yang galak itu sunat dibunuh. Jadi 5 hewan ini termasuk 5 hewan yang fasik. Anjing galak, tikus, elang emas, kalajengking, dan gagak itu sunat dibunuh, termasuk 5 binatang yang fasik. Bahkan qadiyatu kalamin Nawawi war Rafi'i an naktina ahadil fawasikil khamas haramun. Bahkan menurut pendapat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, barang siapa yang miara 5 hewan ini hukumnya haram. Miara itu hukumnya haram. Meskipun tikus Australia, meskipun kalajengking Amerika misalnya, itu tetap haram dipiara, sunat dibunuh. Jadi jangan dipiara. Siapa biasa ngingu tikus? Kemudian al-ankabut. Al-ankabut di antara hewan yang juga sunat dibunuh adalah al-ankabut. Ada nama surat di Al-Qur'an, surat al-ankabut. Al-ankabut adalah yang itu Spiderman. Apa Spiderman? Laba-laba. Laba-laba itu sunat dibunuh. Karena apa? Faya min dawatis sumum. Karena laba-laba termasuk binatang yang mengandung racun luar biasa, kama qolal atibba, sebagaimana diagnosis atau penelitian dokter, hasil observasi dokter-dokter seluruh dunia bahwa laba-laba itu mengandung racun yang luar biasa. Makanya kalau rumah banyak sarang laba-labanya yurisul fakir, dapat mewarisi yang punya rumah fakir miskin. Sunat dibersihkan sarang laba-laba itu. Kalau sampai tangannya habis megang sarang laba-laba, jangan langsung dipakai makan, cuci tangan dulu, nanti sampean keracunan. Wa ingkana nasjuhat tohiron, meskipun sarang laba-laba, sarangnya itu suci hukumnya, tapi laba-labanya sunat dibunuh karena mengandung racun, biar tidak tambah merembet. Jadi kalau ada Spiderman ya, lompat-lompat meskipun jelmaan dari Ferry, bunuh. Wa katsirun minal awam yamtani min qatliha. Kebanyakan dari orang awam, orang yang tidak tahu ilmu hukum syariat, mereka banyak yang tidak mau membunuh laba-laba. Dengan alasan apa mereka tidak mau membunuh laba-laba? Li'anna asyashat fi famil ghar ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan karena laba-laba pernah menolong Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq pada saat dikejar oleh kafir Quraisy bersembunyi di Gua Sur. Pada saat Nabi bersembunyi di Gua Sur, sebagaimana dicerita surat Baro'ah, surat Taubat, yaqula li sahibi la tahzan innallaha ma'ana, la tahzan innallaha ma'ana. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq menangis sedih, Nabi menasihati Abu Bakar Siddiq, la tahzan. Maka ayyakula li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar Siddiq, janganlah kau bersedih hatinya, karena Allah bersama kita. Akhirnya Allah menolong Abu Bakar Siddiq bersama Nabi Muhammad SAW dengan mengutus laba-laba bersarang di mulut gua.
Orang awam banyak yang tidak berani membunuh laba-laba, alasannya karena pernah menolong Nabi Muhammad SAW. Orang awam, pendapat ini yang jelas tidak benar. Kenapa kok tidak benar? Karena ditolak dengan pendapat wa yalzamu ala hada. Kalau memang laba-laba haram dibunuh, berarti Allah yudbahal hamam li'annahu asyasha aidon ala famil ghar. Berarti membunuh burung merpati juga haram dong. Karena bukan hanya laba-laba yang bersarang di pintu gua, dua burung merpati pun singgah di pintu gua. Padahal para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka semua pernah memakan daging burung merpati. Kenapa burung merpati boleh dibunuh? Kalau laba-laba tidak boleh, kan tidak masuk akal sudah. Jadi alasan orang awam yang mengharamkan laba-laba haram dibunuh itu tidak benar. Karena apa? Karena banyak sahabat yang memakan daging burung merpati. Karena burung merpati juga dia singgah di pintu gua Sur, juga ikut serta menolong Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Burung merpati saja boleh dibunuh, halal dimakan, apalagi laba-laba. Jadi yang benar laba-laba adalah termasuk binatang yang sunat dibunuh dengan alasan fahiya min dzawis sumum, karena mengandung racun. Meskipun sebagian dokter ada yang bilang laba-laba itu ada dua macam. Analangkabu dorban dusamin wa ghairi. Ada laba-laba yang mengandung racun, ada yang enggak. Tapi tetap laba-laba itu termasuk binatang yang sunat dibunuh. Jadi alasan laba-laba karena pernah menolong Kanjeng Nabi itu tidak bisa dibenarkan. Kalau menolongnya ya benar, tapi kalau dikatakan laba-laba haram dibunuh itu tidak benar. Karena banyak sahabat Nabi, kalau memang laba-laba tidak diperbolehkan dibunuh oleh Nabi, yang jelas Nabi juga melarang para sahabatnya makan daging burung merpati. Karena burung merpati juga ikut serta menolong bersarang atau singgah di pintu gua Sur. Jelas sih. Terus diantara binatang yang juga sunat dibunuh yusannu qatlul mu'dhiyat adalah kal asad wan namr. Singa. Kalau ketemu singa enggak apa-apa sampean bunuh. Asalkan sampean berani. Kalau enggak berani ya lari. Terus macan tultul, namir ini macan tultul. Harimau. Wadzibu, wadzibi dan serigala. Wadubi dan beruang. Ini debu. Mirip ya dengan beruang. Bukan beruang ini banyak uangnya, bukan. Jadi binatang yang sunat dibunuh itu diantaranya singa, macan tultul, harimau, serigala dan beruang. Wanasr, burung elang. Burung elang yang biasanya melukai manusia itu sunat dibunuh. Wal uqab, burung raja wali. Ukop ini raja wali perempuan, raja wali betina. Dulu sebenarnya gini, dulu binatang buas atau bahasanya sibak, kalau bahasa Arabnya hawash. Hawash itu aslinya binatang buas itu sebelumnya itu biasa berteman dengan manusia. Mulai sejak manusia melakukan pertikaian pertama kali di muka bumi, sebagaimana yang diceritakan di surat Al-Maidah kemarin, cerita pembunuhan Qabil terhadap Habil. Mulai sejak Qabil melakukan pembunuhan terhadap adiknya Habil, mulai sejak itulah binatang buas, harimau, serigala, singa, macan tultul, setiap ketemu manusia kayak ketemu musuh, kayak ketemu musuhnya. Jadi tidak usah bahas kebun binatang. Aslinya sampai kalau ke kebun binatang langsung bunuh singanya, biar dipolisikan. Karena membahayakan, bahaya. Singa itu bahaya. Harimau. Mulai sejak itu binatang buas setiap ketemu manusia langsung menganggap manusia musuhnya. Tapi kalau di TV-TV itu kok bisa lulut singa? Itu lulutnya kepada tuannya sendiri. Karena mulai kecil yang ngasih makan dia, terus wajahnya kan ditengeri, ditandai.
Sampai gede tidak mungkin memangsa tuannya sendiri. Meskipun dikeluarkan dari kerangkengnya lulut. Kecuali tidak bahas wali-wali yang punya karomah. Dimasukkan ke kandang macan, macannya malah takut. Karena apa? Hatinya wali itu takut kepada Allah. Sehingga makhluknya Allah ketakutan. Kayak binatang buas itu. Ada di Jakarta itu namanya Uwan Sekhon ya. Dimasukkan ke kandang macan, macannya malah takut. Beliau tenang-tenang aja gitu. Kalau sampai jangan nyoba-nyoba, habis ya. Wal wazar. Wazar ini yang biasanya ada di tembok tombok dekat lampu. Apa ya wazar? Yang biasanya di tembok-tembok cicak, bukan cicak rowo. Cicak. Menurut riwayat hadis Imam Muslim, Sahih Muslim, warwa Muslimun, inna man qatalal wazau fi awwali darbatin kataballahu lahu mi'ata hasanatin wa fi saniyah duna dzalik wa fi tsaniyah wa fi tsalitsah duna dzalik. Di antara binatang yang sunat dibunuh, bahasa sunat dibunuh, kalau dibunuh berarti kita dapat pahala, adalah cicak. Barang siapa yang membunuh cicak 1 kali pukul langsung mati, maka Allah catat pahala 100 kebaikan. Barang siapa yang membunuh cicak 2 kali pukulan, maka mendapatkan pahala di bawah 100. Barang siapa yang membunuh cicak 3 kali pukulan baru mati, maka mendapatkan pahala di bawahnya lagi. Man doroba bahasanya qatala. Man qatalal wazar fi awwali darbatin kataballahu lahu mi'ata hasanatin. Wa fi tsaniyah duna dzalik wa fi tsalitsah duna dzalik. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim. Hati hukum membunuh cicak itu sunat. Karena apa kok sunat dibunuh? Ini alasannya, wa fihi hadza ala qatlihi qila li anna kanat tanfukhun nara ala Sayyidina Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kenapa Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita kalau ketemu cicak langsung dibunuh, sunat dibunuh? Karena cicak pernah menolong Raja Namrud untuk meniupkan api yang dipakai membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, cicak-cicak itu nyebul kayu-kayunya. Apinya mau padam, ditiup lagi baranya, akhirnya membara lagi, hidup lagi. Kan biasanya gitu. Kalau sudah kayu ini apinya sudah mau padam, tinggal baranya ditiup pasti nyala. Cicak ini malah niup-niup, akhirnya tidak padam-padam. Gara-gara itu Allah hukum dia dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Ibrahim adalah datuknya Nabi Muhammad SAW, maka setiap ketemu cicak sunat dibunuh. Jangan sayang-sayang ke cicak, nanti telurnya dibuat susu. Karena ada orang susu telur cicak itu, bodoh itu. Kenapa kok sampai gitu? Sampai Allah mengajari Nabi ini sangat meneruskan syariatnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim satu adalah datuknya sendiri, nenek moyangnya Nabi Muhammad. Wa nauhayna ilaika nittabi' millata Ibrahim hanifa. Aku perintahkan Muhammad agar meneruskan, mengikuti syariat datuknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang pernah menyakiti Nabi Ibrahim, makhluk itu juga sunat disakiti, termasuk cicak meskipun binatang yang tidak punya akal. Wal ba'ud, di antara binatang yang sunat dibunuh adalah wal ba'ud, nyamuk. Jadi jangan seneng-seneng kalau darahnya digigit nyamuk. Saya niat sedekah ke nyamuk. Bunuh tidak apa-apa, sunat. Wal kurot, kurot ini kutu busuk. Biasanya diam di yata'allaqu bil ba'ir wa nahwi. Biasanya diam di kulit sapi atau onta. Juga diam di kayu-kayu, gigit kita juga, diam di bantal-bantal kita. Itu kutu busuk. Bahasa Jawanya tinggi, bahasa Maduranya geletah. Tinggi. Berarti mirip kutu tapi lebih gedean. Kutu busuk namanya, kutu yang dewasa yang besar. Wal kirot,
Hayawanun khabis. Di antara binatang yang sunnah dibunuh adalah kera sakti. Wasurat. Surat wirban. Ini cendet, burung cendet ya. Wa wizanu amr nau'un minal girban kana Ahmad As-Sujai wa huwa ta'irun fawqal usfur. Bertentangan dengan semalam ini ya. Kalau semalam itu malah sunat dilindungi burung cendet ini. Burung yang lebih tinggi daripada burung emprit pipit ya. Separuhnya putih, separuhnya hitam. Besar kepalanya. Cucuknya besar kepala dan besar cucuknya. Cendet ya. Ini saya ulangi lagi. Burung yang ukurannya melebihi burung pipit, burung emprit. Badannya ini separuhnya putih, separuhnya hitam. Kepala dan cucuknya besar. Dan jari-jarinya besar. Sampai tidak ada satupun orang yang mampu menangkapnya. Bahkan burung ini berbeda-beda. Menguning. Burung ini bisa memangsa burung-burung yang lain. Apa? Garis dah. Model-model kayak gitu. Surat girban. Coba tulis di anu. Girban. Nau'un minal girban di sini. Bahasanya girban ghain ra ba alif nun. Coba ketik. Girban itu gha ra ba alif nun. Gha ra ba alif nun. Ketemu? Nah, gha ra ba alif nun. Ketemu. Langsung ketik bahasa Arab. Ini diantara binatang yang sunnah dibunuh. Ini macam burung ini, pokok burung ini. Gha ra ba alif nun. Lihat apa artinya? Nggak ketemu. Sambil lalu kita teruskan ya, sambil mencari maknanya surat. Maknanya girban. Wal burgus. Di antara yang sudah dibunuh adalah nyamuk atau serangga. Wal baki, kecoa. Kecoa sunat dibunuh. Wazumbur, lebah madu. Lebah itu karena menyengat, jadi sunat dibunuh. Hewan yang sunat dibunuh, diantaranya itu lebah. Apa Nur? Gagak Nur. Hah? Punai. Burung punai namanya. Lihat-lihat macamnya kayak apa. Di sini. Dekatkan. Ya semacam gagak paling. Sini dua-duanya dilihat. Kayak apa ini? Oh, keliru ngetiknya. Langsung ketik bahasa Arab. Bahasa Arab. Tuh, tidak bisa balen. Mana bahasa Arab? Girban. Oh, gagak ini artinya. Burung gagak ini. Bukan cendet ya. Beda dengan cendet. Hati ini gagak ini.
Cucuknya kayak gini cucuknya. Ini kayak gini binatangnya. Burung yang sunat dibunuh. Ini sunat dibunuh. Jadi artinya bukan cendet. Kalau cendet kan malah haram dibunuh kalau cendet. Bentet ya semalam itu. Mana pulpennya? Jadi gagak ini. Kalau cendet itu malah sunat dipiara. Karena apa? Cendet pernah menunjukkan Nabi Adam ke tempatnya Baitullah Ka'bah. Suaranya cendet itu selalu mengajak kita istighfar. Kalau semalam kan itu. Cendet itu kalau burung cendet atau bentet itu kalau bersuara istaghfirullah, mintalah ampunan kepada Allah ya mudnibun, wahai para pendosa. Kalau cendet sunat dipiara dan haram dibunuh. Tapi gagak ini. Di antara yang sunat dibunuh adalah gagak ghirban. Nau'un minal ghirban. Ya gagak, bukan cendet. Kita lanjut. Di antara binatang yang juga sunat dibunuh wal kumal was sikban, kutu dan telurnya kutu. Kutu yang ada di rambut kita, itu kumal. Kutu itu sunat dibunuh. Jadi kalau rambut kamu banyak kutunya bunuh, tidak apa-apa. Telurnya juga dibunuh, dipetani istilahnya. Itu diantara macam-macam binatang yang sunat dibunuh. Sekarang wayahrumu, binatang yang haram dibunuh. Wayahrumu qatlun namli as-sulaimani, haram membunuh semut sebangsa Nabi Sulaiman. Yang dimaksud semut sebangsa Nabi Sulaiman adalah wawal kabir, semut besar. Semut besar lintifai adahu, karena semut besar tidak pernah menyakiti manusia. Semut besar itu haram dibunuh. Terus diantara yang haram dibunuh an-nahl, lebah. Itu beda dengan lebah madu ya. Lebah madu mungkin ya kelenceng itu ya. Nah, an-nahl ini lebah karena menghasilkan madu. Wal khuttaf, walet. Burung walet ini haram dibunuh juga. Jadi semut besar, lebah dan burung walet haram dibunuh. Karena burung walet julukannya adalah usfurul jannah, burung pipitnya surga. Li'anna uzahada ma fi aidinas minal aqwat waqtafa bitaqawwudi bil ba'ud. Karena burung walet ini sangat zuhud, tidak mau memakan makanan pokok yang dimiliki oleh manusia, beras dan lain sebagainya. Dia hanya mengambil cukup dengan kebutuhan primer hidupnya, dengan mengisi perutnya dengan nyamuk. Jadi walet itu makannya cuma nyamuk, serangga gitu. Malah liurnya bisa dijual jutaan. Burung walet itu kemarin ya, saya singgung kembali. Burung walet itu kalau sudah ngoceh, ocehannya ada 3. Kadang ngocehnya nasihati manusia. Apa nasihatnya? Qaddimu khairan tajidu. Dahulukan berbuat baik, maka engkau akan menemukan balasan kebaikanmu. Yang kedua, kalau ngoceh itu membaca 4 ayat akhir surat Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabali la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas alam yatafakkarun. Wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Burung walet juga sunat dipiara dan haram dibunuh katanya Nabi Muhammad SAW. Karena di antara ocehannya, kalau sudah ngoceh burung walet itu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladhdallin amin. Itu ada 3 ocehannya burung walet. Makanya karena dia ini menjadi penghibur Nabi Adam pada saat hati Nabi Adam itu galau, sedih, diusir dari surga, suruh turun ke bumi. Akhirnya Allah mengutus burung walet menjadi penghibur hati Nabi Adam.
Nabi Adam terhibur dengan suara walet, karena suaranya walet itu mengandung 3 makna tadi. Beruntung sekali rumah orang yang disarangi burung walet itu. Bermanfaat, liurnya bermanfaat, bisa menghasilkan rezeki untuk dia. Jadi bagi kita yang punya sarang burung walet, jangan sampai lupa sering wiridan Al-Fatihah, sering membaca Al-Fatihah di hadapan burung walet, dan sering membaca 4 ayat akhir surat Al-Hasyr tadi. Itu tambah semakin banyak liurnya nanti, karena semakin dibacai surat Al-Hasyr sama surat Al-Fatihah itu, semakin dia ngoceh, semakin ilernya banyak, liurnya banyak. Itu resepnya orang yang punya sarang burung walet tambah semakin maju. Ada yang punya di sini? Oh, Ferry. Paling ilere dhewe di. Terus di antara binatang yang haram dibunuh, yang tadi kan semut besar, lebah, tawon, walet, terus dibdak, kodok, katak, wal hudhud, burung pelatuk bawang, wal watwat, khufas, kelelawar. Kelelawar ini hampir tidak bisa melihat di siang hari karena matanya kalah dengan sinar matahari. Termasuk codot, kelelawar itu sejenis. Kelelawar itu haram dibunuh. Karena hewan lemah itu tidak bisa nyakiti kita. Haram dibunuh. Jadi saya ulangi lagi, di antara hewan yang haram dibunuh, jangan sampai dibunuh semut besar, tawon, walet, kodok atau katak, burung pelatuk bawang atau burung hudhud, dan burung watwat atau yang kita kenal dengan sebutan kelelawar. Wa amma ghairu sulaimani ay shaghir, terus fa yajuzu qatlu bi ghairil ikhraq likauni mu'dhiyan wa kadza bihi in ta'ayyana tariqan lidaf'ihi. Tadi yang haram dibunuh adalah semut besar. Kalau semut kecil gimana? Semut yang bukan semutnya Nabi Sulaiman adalah semut kecil. Semut kecil itu boleh dibunuh, tapi cara membunuhnya dengan selain dibakar. Kalau dibakar malah kita dosa. Hanya yang berhak menyiksa dengan api itu cuma Allah di neraka. Manusia tidak boleh menyiksa makhluknya Allah dengan api. Kalau mau membunuh semut kecil, tidak apa-apa, boleh hukumnya. Ya tidak sunat, ya tidak haram, tapi boleh hukumnya dibunuh semut kecil yang bukan semutnya Nabi Sulaiman. Kalau caranya inta'ayyana tariqun lidaf'i, kalau satu-satu cara untuk menolak semut kecil itu hanya dibakar, ya dibakar. Kalau ada cara lain selain dibakar, pakai kapur ajaib misal, ya pakai kapur ajaib, jangan dibakar, dosa kita membakar semut. Jadi kecuali tidak ada jalan lain, jalan satu-satunya menolak semut kecil itu hanya dibakar, tidak apa-apa. Di semut kecil yang ada di gula-gula itu bunuh, tidak apa-apa, boleh. Ya tidak sunat, ya tidak wajib, ya tidak haram. Kata-kata boleh gitu, bebas. Tapi kalau guru saya malah makani semut itu, karena hukumnya boleh dibunuh, bukan wajib, bukan sunat, bukan haram dibunuh, tapi boleh dibunuh. Amma ma yang fa'u wa yadurru. Sekarang model hewan berikutnya adalah hewan yang tidak mempunyai manfaat. Hewan yang punya manfaat dan punya mudarat. Hewan yang punya manfaat dan punya mudarat. Contohnya kasoker, seperti burung alap-alap, wabazi, dan burung elang. Burung elang bazi. Fala yusannu qatluhu wa la yukrahu. Tidak sunat dibunuh dan juga tidak makruh dibunuh. Bal huwa mubahun, bahkan boleh, mubah hukumnya membunuh. Wa ma la yadharu fihi naf'un wa la darrun. Sedang hewan yang tidak punya manfaat dan tidak punya mudarat, contohnya kakhonafi, seperti kumbang di taman. Kumbang, wajualan, reptil, ngerti reptil, khirba, kadal. Hewan yang tidak punya manfaat, tidak jelas manfaatnya dan juga tidak jelas mudaratnya, seperti kumbang dan kadal. Dan seperti dut ulat.
wadubab dan laler. Maka hukum membunuhnya gimana? Hewan yang tidak jelas bermanfaat dan tidak jelas mudorotnya, seperti kumbang, kadal, ulat, lalat, yukrohu qatluhu, makruh dibunuh. Li'anna laisa min ihsanil qatlah, karena tidak baik dibunuh. Cuma makruh dibunuh. Ya tidak dosa. Kata-kata makruh berarti tidak dosa dibunuh. Cuma kurang baik gitu aja. Kalau yang haram tadi semut, tawon, walet, katak, burung pelatuk bawang, dan kelelawar itu haram. Semut besar ya, semut besar yang haram dibunuh. Semut kecil boleh. Kalau lalat, ulat, kumbang, dan reptil atau kadal itu makruh dibunuh. Zubab itu gini, semua lalat itu besok-besok Allah takdir masuk neraka semua. Kalau saya baca di kitab Hasyiatul Jamal atau Fathul Alam, semua laler itu masuk neraka. Tapi bukan menyiksa neraka, bukan nyiksa lalernya, tapi nyiksa penghuni nerakanya. Lalernya nanti bisa ngentup, bisa ngisap darahnya penghuni neraka, nyiksa. Semua lalat yang hidup di dunia itu tidak ada lalat yang hidupnya lebih dari 40 hari. Arba'ina yauman bilayaliha. Tidak ada lalat itu umurnya satu lalat lebih dari 40 hari. Setiap 40 hari pasti mati. Dia pasti ya santapannya ya yang jorok-jorok, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor kayak kotoran kita, tai kita, atau makanan yang itu ada kuman-kumannya, ada debunya, dia senangnya yang jorok-jorok. Lalat ini seumur hidup tidak pernah menghinggap di badannya Rasulullah SAW, dan juga tidak pernah menghinggap di badannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ditanyai, kenapa jenengan seumur hidup tidak pernah dihinggapi lalat jasmaninya? Karena di dalam hatiku tidak ada kotoran dunia sama sekali, dan tidak ada madu akhirat sama sekali, sehingga lalat tidak pernah menghinggap kepada diriku. Kalau badanmu sering ada kotoran dunia, ada madu akhirat, sehingga lalat seneng hinggap. Lalat itu pasti menceloknya, hinggapnya ke kotoran-kotoran. Di mana kita yang sering baru berdosa, matanya habis maksiat lihat perempuan, itu lalat berani mencelok di wajah kita, hinggap di wajah kita, karena berarti di dalam wajah kita ada kotoran duniawi. Bahasanya lalat itu dzubab, zubba itu artinya turida, ditolak, diusir. Abaroja'a, kembali. Semua lalat setiap kita usir pasti kembali. Makanya bahasa Arabnya dzubab, diusir kembali. Setiap lalat itu diusir pasti kembali. Ini hampir selesai. 50 menit, 49 menit. Sekarang amas saroton, ketam atau beletang, jangkang, katanya orang Jawa, jangkang. Akrabul ma, kala jengking air. Hayawanul bahri, binatang laut. Jangkang, ngerti jangkang, yuyu. Nah, warrohma, burung Mesir. Burung yang biasanya yakulul adharoh, yang biasanya mengkonsumsi kotoran manusia. Fa'innau yahrumu qatluhuma alal mu'tamad. Membunuh ketam dan burung Mesir itu haram. Jadi jangkang, yuyu itu jangan dibunuh. Malah kalau saya baca di Fikih Fauna itu, kitab Hayawatul Hayawan, itu ketam itu kalau mati lalu kita bungkus, kita buat kalung, kita bungkus, terus kita kalungkan ke kepala kita. Ketam yang mati, bukan yang hidup. Yang mati. Kalau yang hidup disumpit kamu. Ketam, yuyu. Nah, itu khasiatnya, selagi ketam itu kita kalungkan ke leher kita, ke kepala kita, kita tidak bisa ngantuk. Mungkin Inul mau nyoba nyari yuyu, tapi jangan dibunuh, haram dibunuh. Kalau misal ya kasih makan lah, setelah dibungkus kasih makan di dalam, kasih pernafasan. Kalau hidup jelas tidak bisa tidur, disumpiti kan.
Ini yang maksud ketam yang mati. Hidup maupun yang mati, ketam itu tetap berkhasiat menghilangkan kantuk kalau dikalungkan. Itu saya baca di kitab Hayawatul Hayawan. Coba langsung. Wa yajuzu ramlul kumal hayyan ilam yakun fi masjidin. Zakara dzalika kulau asy-Syarqawi Syabtu bin Ijaz Syarqawi fi hasiyati ala tufatul lab Abu Yahya Zakaria Al-Ansari fi babi juz'i Said Jazai Said. Di dalam kitab Hasyiatus Syarqawi dijelaskan boleh hukumnya melempar kutu dalam keadaan hidup-hidup, dilempar keluar asalkan tempat lemparnya bukan di masjid, karena mengotori masjid itu hukumnya haram. Jadi membuang kutu keluar sehingga kutunya patah tulang itu mati ya, itu boleh hukumnya, karena diantara hewan yang sunat dibunuh adalah kutu tadi. Kutu itu sunat dibunuh, dipetani telurnya juga dibunuh. Sebagaimana yang keterangan yang disebutkan oleh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari dan Syekh Abdullah bin Ijaz Asy-Syarqawi. Mudah-mudahan semua apa yang saya sampaikan ini bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah, ala hadiniyat wa ala kunyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jain nabil mustafa wal mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bisri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca hamdalah seperti kemarin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.